Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Kombes Agus Nurpatria rusak CCTV, Irjen Dedi Prasetyo, dia melanggar pasal. Berikut kami beritakan dari situs laman sebagai berikut. Jakarta, DISWAY, ID Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkap peran Kombes Agus Nurpatria dalam kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J bukan hanya sekadar merusak CCTV. Anggota Polri yang menjabat Kaden Aropaminal Divpropam Polri itu menjalani sidang kode etik profesi Polri KEPP, hari ini, Selasa tanggal 6 September tahun 2022 di Gedung TNCC, Mabes Polri sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Siang etik Agus Nurpatria dipimpin oleh Wairwasum Polri Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Selain itu, sebanyak 14 orang saksi dihadirkan dalam sidang etik Agus Nurpatria, salah satunya adalah Brigjen Hendra Kurniawan. Di tengah-tengah persidangan Irjen Dedi Prasetyo membeberkan beberapa hal terkait peran yang dilakukan tersangka kasus penghalang-halangan penyidikan kasus Brigadir J. Dedi mengatakan peran Agus Nurpatria yang diperintah oleh Ferdi Sambo adalah merusak CCTV rumah dinas atasan ex-Kadif Propam Polri itu. Namun ternyata perannya bukan hanya sekadar itu saja. Sehingga, kata Dedi, Agus Nurpatria ditetapkan melanggar beberapa pasal terkait kasus tersebut. Jadi informasi yang terakhir yang disampaikan Karowap Prof, teman-teman, KBPANP bukan hanya melanggar satu pasal, buka Dedi Prasetyo di Mabes Polri. Ia melanjutnya, selain merusak barang bukti CCTV, ada juga pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP. Dedi menjelaskan, para tersangka kasus obstruction of justice dapat melakukan pelanggaran lebih dari satu pasal. Hal ini dapat, kata Dedi, dapat dibuktikan saat proses persidangan berlangsung. Jadi orang itu bisa melanggar beberapa pasal yang disangkakan oleh tim dari Irsus maupun tim dari Propam. Ini semua dibuktikan dalam proses persidangan kode etik, jelasnya. Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf B, dan pasal 10 ayat 1 huruf F, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebelumnya, Kombes Agus Nurpatria ditetapkan sebagai salah satu dari 7 tersangka kasus obstruction of justice. Kombes Agus Nurpatria diduga sebelum melakukan perusakan CCTV, dirinya dan sejumlah personel Polri lainnya telah menyaksikan proses eksekusi pembunuhan berencana Brigadir J di Duren 3. Diberitakan sebelumnya, rekaman CCTV tersebut Ferdi Sambo sendiri yang membocorkan kepada anaknya ini. Hanya saja dibarengi dengan ancaman. Rencananya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati diperiksa gunakan lie detektor. Pemeriksaan Ferdi Sambo akan dilakukan pada Rabu tanggal 7 September tahun 2022 dan Putri Chandrawati pada Selasa tanggal 6 September tahun 2022 di Puslanfor Sentul, Jawa Barat. Brigjen Andi Rian Jayadi selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menjelaskan bahwa Ferdi Sambo akan diperiksa besok menggunakan lie detektor atau alat mendeteksi kebohongan. Brigjen Andi juga menjelaskan, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Putri Chandrawati dan saksi asisten rumah tangga Art bernama Susi. PC dan saksi Susi juga diperiksa hari ini juga menggunakan dengan lie detektor, jelasnya. Sebelumnya Brigjen Andi juga menjelaskan bahwa Bribka RR bakalan diperiksa menggunakan lie detektor agar bisa meyakinkan penyidik bahwa tersangka tidak berbohong. Kami akan menggunakan poligraf sehingga dapat mengetahui jika tersangka berbohong saat memberikan keterangannya. Selain Bribka RR, 4 tersangka lain yang terlibat salam pembunuhan Brigadir J diantaranya adalah Irjen Ferdi Sambo, Baradae, Kuat Ma'ruf dan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Selain 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang anak buah Ferdi Sambo juga telah menjalani sidang kode etik yang digelar oleh Komisi Kode Etik Polri, KKEP, dengan tuduhan obstruction of justice atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Duren 3. Adapun anak buah Ferdi Sambo yang telah menjalani sidang kode etik tersebut diantaranya mantan PSK Subak Audit Baga Ketika Rowap Prof Divisi Propam Polri, Komisaris Polisi Kompol Cak Putranto CP pada Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Selain CP, anak buah Ferdi Sambo yang juga menjalani sidang kode etik Kompol Baikuni Wibowo BW. Kadif Humas Polri,
Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa BW menjalani sidang kode etik pada Jumat tanggal 2 September tahun 2022. Dalam persidangan tersebut BW telah diputuskan dipecat dari kepolisian, sedangkan Pak Kasubag Riksa Baga ketika Rowa Prof Divisi Propam Polri, Kompol Baikuni Wibowo BW, masih menjalani persidangan pada Selasa tanggal 6 September tahun 2022. Ke-28 anggota polisi tersebut saat ini merupakan tersangka dari obstruction of justice atas pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo di rumah dinasnya. Irjen Pol Dedi Prasetyo selaku Kadif Humas Polri mengatakan bahwa 28 personel itu akan disidang oleh Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi, WAPROF. Terkait dugaan pengalihan penyelidikan obstruction of justice, pembunuhan Brigadir J. Kami akan menyidangkan 28 orang yang merupakan pelanggaran kode etik. Sedangkan untuk klasifikasi secara teknis akan ditetapkan oleh Demikian info dari kami Irjen Pol. Semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silakan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.